illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua dalam suatu kebaikan yang nyata, yaitu bermajlis ilmu atau bermujahadah, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita. Ilmu yang bermanfaat adalah satu di antara kenikmatan yang seringkali diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ar-Rabb Azza wa Jalla, ya. Dan itu Nabi panjatkan doanya, ya. Nabi minta kepada Allah setiap hari, ya. Setiap masuk pagi hari atau setiap masuk subuh hari, Nabi selalu mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang artinya adalah, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu apa saja, baik ilmu dini, ilmu ukhrawi maupun ilmu duniawi. Selagi itu bermanfaat, maka kita berharap betul dari Allah agar Allah anugerahkan nikmat ilmu tersebut kepada kita, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang halal, yang thayyib, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang engkau terima, ya. Ketiga nikmat ini adalah nikmat-nikmat yang sepatutnya untuk selalu kita tadabburi, selalu kita tafakuri, agar kita merasa benar-benar, ya, agar terpatri dalam hati kita bahwa kita adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, ya, hamba-hamba yang Allah takdirkan berada di atas jalan kebaikan ini, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pekerjaan yang harus menjadi perhatian kita selalu, ya, harus menjadi komitmen kita untuk selalu kita fokus memperhatikannya adalah menjaga keimanan, ya, menjaga keimanan dan menguatkan keimanan itu, ya. Ini adalah cara mengisi waktu yang Allah amanahkan kepada kita ini, ya. Di mata Allah semua manusia merugi, ya. Semua manusia merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa tawassaw bil haqq, ya, yang orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling berwasiat akan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat, saling berbagi nasihat, saling menguatkan dengan motivasi akan kesabaran itu, ya. Jadi di mata Allah semua manusia merugi, kecuali orang-orang yang senantiasa berusaha meningkatkan keimanan, ya, menjaga keimanan dan menjaga atau memperbanyak amal soleh, ya. Karena, ya, iman ini adalah instrumen di dalam entitas kewujudan kita, ya. Merupakan
instrumen yang dapat mengeluarkan kita dari sempitnya jangkauan panca indera. Ya. Ada sesungguhnya hal-hal empiris, ya, hal-hal yang nyata, ya, tapi tidak dapat dijangkau oleh panca indera kita, ya, tidak dapat dijangkau oleh panca indera kita dikarenakan keterbatasan panca indera itu. Ya, harus diakui bahwa mata kita, ya, penglihatan kita itu terbatas sekali, ya, sangat terbatas. Ya, kita tidak bisa melihat matahari di siang hari, di siang hari yang panas, ya. Ya, mata kita ini tidak bisa melihat sesuatu ketika gelap, ya, tidak bisa membeda-bedakan antara warna-warna di dunia ini kalau dalam kondisi gelap gulita, ya. Ya, terbatas mata kita ini, ya. Pandangan kita ini untuk bisa menikmati objek, ya, untuk bisa menangkap sekian macam objek di sekitar kita, ya, itu butuh faktor-faktor eksternal, ya. Butuh hal-hal di luar kemampuan mata itu, butuh cahaya, butuh suhu dan sebagainya, ya. Terbatas sekali, ya. Sampai saat ini belum ada yang bisa melihat angin, ya, padahal dia ada, kan begitu. Demikian pula pendengaran kita sebagai bagian dari panca indera itu juga terbatas, ya, sangat terbatas sekali. Kita ketika berbicara dengan 1-2 orang, ya, kemudian mendengar 1 atau 2 orang berbicara secara bersamaan kepada kita, ya, kita masih mampu untuk mengikuti, untuk mencermati apa yang diucapkan oleh kedua orang yang sedang berbicara kepada kita. Tapi kalau sudah 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau 10 orang berbicara di waktu yang bersamaan dengan kita, pendengaran sudah nggak mampu lagi fokus, ya, karena terbatas, ya. Ya, jadi panca indera kita ini terbatas sekali. Sementara banyak fakta-fakta yang itu nyata di alam semesta ini ada, ya, ya, yang itu tidak bisa terjangkau oleh panca indera, ya. Tapi dia ada, harus diakui, dia ada. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengantar kita untuk bisa bisa keluar dari sempitnya jangkauan panca indera ini, ya. Ya, bisa keluar dari sempitnya jangkauan panca indera ini, kita terbang, ya, ke semesta yang lebih luas, ya. Ya, itu semua tentu tidak mungkin terwujud dengan mengandalkan panca indera yang terbatas. Tapi ada satu cara, ya, ada satu cara yang itu bisa membuat kita lebih kuat, ya, di dalam memahami segala yang ada ini dengan paradigma, dengan cara pandang yang lebih luas, yaitu keimanan, ya. Ya, dengan cara pandang keimanan kita bisa melihat hal-hal yang tidak dijangkau oleh panca indera, ya. Dengan keimanan pula kita bisa menetapkan suatu kebenaran yang tidak mampu dijangkau oleh panca indera kita, ya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa membuktikan siapa manusia pertama di dunia ini, ya. Ya, ilmu apapun, ya, ya, melalui pendekatan ilmu saintifik, ya, kita tidak bisa menentukan atau menemukan data-data yang menunjukkan bahwa manusia pertama itu bernama Adam, ya, alaihissalam, yang istrinya bernama Hawa, ya. Yang kita tahu selama ini bahwa itu berasal dari informasi wahyu, informasi Al-Quran, informasi hadis-hadis Nabi. Bisa dibayangkan kalau seandainya orang hanya mengandalkan, ya, ilmu arkeologi untuk
untuk menemukan siapa sesungguhnya manusia pertama, ya, setengah mati mencari fosil-fosil, tidak akan ketemu, ya. Makanya tidak heran orang yang hanya mengandalkan akal yang sangat terbatas, kemudian ada yang menyimpulkan bahwa manusia itu berasal dari kera dan sebagainya, ya. Itu karena iman nggak masuk di situ. Padahal dengan iman dia bisa menetapkan sesuatu yang benar-benar nyata, ya, sesuatu yang benar-benar sesuai dengan fakta, ya. Semuanya karena apa? Karena iman. Itulah kemudian kenapa Allah memberikan nikmat iman ini kepada kita. Dengan iman ini banyak hal yang tersingkap, ya, banyak hal yang terbuka, termasuk kehidupan di alam barzah, ya, termasuk adanya kehidupan di alam barzah, ya. Kita ini adalah manusia. Manusia itu memiliki 4 unsur. Unsur jasmani, unsur akli, unsur perasaan, dan unsur ruhani, ya. Semuanya ini butuh untuk diasup gizi. Semuanya ini butuh untuk apa? Untuk dipenuhi asupan gizinya. Ya, kalau unsur jasmani gampang lah, ya. Ya, kalau pengen segar-segar dikit tinggal beli jamu, ya, beli telur ayam kampung ditelan setengah matang udah segar lagi, ya. Pingin agak gemukan, ya, tinggal mengkonsumsi lemak-lemak dan karbohidrat, kan, ya. Itu jasmani kita, ya. Ya, pingin agar terjadi pembakaran lemak yang cukup, ya, kita olahraga, ya, ya, membakar kalori dan sebagainya, kan. Jasmani ada kebutuhannya sendiri, ya. Ya, tapi manusia kan bukan cuma jasmani. Kita ini hidup di dunia bukan cuma makan, ya, bukan cuma untuk pemuasan nafsu biologis, ya, ya, dan sebagainya itu, ya. Tapi ada unsur lain yang juga harus dipenuhi, yaitu unsur akli, ya. Makanya kita perlu belajar. Akal ini punya kebutuhan, ya. Untuk memenuhi kebutuhan akal adalah dengan banyak-banyak belajar hal-hal yang bermanfaat, baik dari ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain yang itu bermanfaat, ya. Itu untuk kebutuhan akal. Demikian pula unsur perasaan, ya. Kita diantar oleh Islam untuk bagaimana menjaga perasaan, baik perasaan diri sendiri maupun perasaan orang lain, kan, ya. Nah, sehingga ilmu-ilmu tentang akhlak, ya, mempraktekkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam ini satu keharusan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan perasaan. Nah, yang ketiga, yang keempat ini adalah yang paling penting, unsur ruhani yang ada pada diri kita. Ya, ruhani ini punya kebutuhan yang harus dijawab segera. Ya, apa kebutuhan rohani? Yang pertama, ruhani harus tahu. Ya, ruhani kita ini harus tahu ada apa setelah mati. Ya. Ya, ini pertanyaan semua pasti akan terlintas. Ya, manusia pasti akan bertanya-tanya, ada apa setelah mati? Ya. Ketika seseorang kehilangan orang yang paling disayangi, ya, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak, kemudian pergi mengantar ke pemakaman, ya, ikut meletakkan jenazah orang yang dicintai ke liang lahat, ya. Orang yang selama ini hidup bersama, yang selama ini bercanda dengan kita, yang selama ini. Ruhani pasti akan bertanya, ada apa setelah ini? Ya. Kemana wujud orang yang dulu pernah akrab dengan kita, pernah mencandai kita, pernah bersama kita, ya. Apakah akhirnya hilang begitu saja bersama kematian, bersama matinya jasad? Atau kemana itu orang itu yang punya kehendak, yang punya kemauan, yang punya kebaikan? Kemana? Itu pasti pertanyaan harus dijawab itu. Kalau mengandalkan akal ini, ya, seperti yang pernah saya bilang, akal ini nggak bisa beroperasi kalau tidak ada 2 hal. Yang pertama, data empirik. Yang kedua, informasi mengenai data itu. Ya. Ya, anak kecil kalau dikasih alat dikasih atau anak-anak kalau menemukan alat seperti busi, ya, busi motor, busi mobil di rumah, dia nggak tahu itu apa fungsinya, ya. Ya, bisa jadi dimasukin ke dalam galon, kan, karena nggak tahu fungsinya apa, ya. Ya,
radiator, kalau radiator mobil kalau itu dimiliki oleh orang yang tidak tahu apa itu fungsi radiator, akalnya nggak bisa bekerja. Mau diapain ini alat? Tapi kalau radiator di tangan seorang ahli radiator, dia tahu apa yang mau dikerja. Karena kan akal itu begitu, nggak bisa bekerja kalau nggak ada data empiriks dan nggak ada informasi mengenai data empiriks itu. Nah sekarang akal kita diminta untuk meyakini atau untuk memahami adakah kehidupan di dalam kubur, adakah kehidupan di dalam liang lahat. Akal kalau dilibatkan dalam hal ini untuk menyimpulkan bahwa apakah ada kehidupan di alam kubur, pasti akal akan mengatakan tidak ada. Buktinya kubur kalau dibongkar yang ditemukan tulang belulang kan, mana kehidupannya, mana kehidupannya. Lihat itu lemahnya akal itu terbatas sekali, nggak bisa memahami, nggak bisa melihat apa yang ada di alam barzah itu. Makanya kita butuh iman, sebab ini pertanyaan ruh kita pasti bertanya, ada apa setelah kematian itu, ada apa, kemana itu perginya, kemana perginya fulan, kemana perginya fulana. Yang bisa menjawab itu hanya Al-Quran dan hanya sunnah Rasulullah SAW. Dijawab secara detil, dijawab secara terperinci kemana perginya ruh dan di mana ruh. Tapi tentu yang bisa memahaminya hanya iman, hanya iman. Makanya kita perlu untuk memperkuat keimanan. Iman ini bisa melihat hal-hal gaib, bisa meyakini hal-hal gaib, dan kita berani untuk menyimpulkan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh indera kita kalau kita mantap dengan keimanan itu. Jadi Allah mengatakan beruntung, wal asr, demi masa, sesungguhnya innal insana fi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita dengan iman meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Masih ada pertemuan dengan orang-orang yang telah meninggalkan kita, orang tua kita yang telah wafat, masih ada pertemuan dengan mereka. Dan indah sekali Al-Quran menggambarkan, indah sekali Al-Quran menggambarkan bahwa ketika bertemu antara para orang tua dan anak-anak di surga nanti, lalu mereka semua rame-rame masuk ke dalam surga, para malaikat datang menyambut, fa ni'ma uqbad dar, para malaikat datang menyambut kepada keluarga yang berhasil selamat semua masuk ke dalam surga, bersama-sama kembali di alam keabadian sana. Ruh ketika diberikan jawaban-jawaban seperti itu dan yakin, mendapat informasi bahwa nanti akan melihat Allah, sehingga pasti ruh dengan keimanan itu pasti akan terpanggil, termotivasi untuk mengejar itu. Apa iya ada surga? Apa iya ada tempat tinggal yang kata Allah seluas langit dan bumi? Apa iya ada kehidupan yang tidak ada lagi sakit di sana, tidak ada kematian di sana, tidak ada kondisi menua di sana? Apa iya itu ada? Dan ketika informasinya datang dari Al-Quran, lalu ruh menjadi terpuaskan dengan jawaban-jawaban itu, karena keyakinan dan keimanan yang kuat yang dimiliki oleh pemilik ruh, atau manusia, maka itu akan berpengaruh kepada tindak tanduknya di dunia ini, berpengaruh kepada cara berpikirnya, bahkan berpengaruh kepada orientasi hidupnya, mau apa dia hidup. Dari situ kemudian ketika ruh itu menjadi sehat, hati menjadi sehat, maka kata Nabi, cara pandangnya sudah cara pandang Allah, cara mencengkeramnya pun cara mencengkeram Allah. Kaki yang dia pakai melangkah adalah kaki yang sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dikuatkan terus, keimanan, keimanan bahwa ada kehidupan setelah mati. Persis seperti kalau kita mau mutasi, kita kan kalau mau dimutasi misalkan ke
Dari mana? Dari Balikpapan ke Papua kan. Ada informasi dari teman kita atau dari atasan kita, nanti di Papua begini ya. Oh jangan takut, di sana juga sudah kayak di Balikpapan kok, sudah cukup rame dan juga banyak ya, bukan cuma orang Papua di sana ya, ada berbagai macam jenis suku kan. Itu kita meskipun nggak pernah hadir ke sana ya, itu sudah menghadirkan satu ketenangan. Oh iya, Papua nggak seperti yang saya dengar di TV-TV yang ada hanya kerusuhan, huru-hara dan ancaman pembunuhan sebagaimana yang terjadi pada kasus pernah kemarin waktu kapan itu. Itu kan padahal belum pernah ke sana tapi sudah ada ketenangan ya, sudah ada perasaan tenang. Begitu pula orang kalau semestinya ya, ketika mendengar ada kehidupan tentang surga ya, yang menginformasikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kehidupan setelah mati, ada pertemuan antara ruh ya, antara ruh di alam barzah ya. Kita nggak pernah bisa memahami dengan akal hal seperti itu, dengan otak, tapi kita karena mendengarkan informasi ini dari Nabi Muhammad ya, dari Al-Quran yang kita percaya, sebagaimana Al-Quran mengatakan hadal kitabul la raiba fi, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada satupun huruf yang harus diragukan dalam Al-Quran, semua hak ya. Kalau informasi datang dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, maka tenang perasaan kita insya Allah ya. Tenang perasaan kita karena kita sudah tahu apa yang akan kita alami di alam barzah sana kalau kita berbuat kebajikan, kalau kita senantiasa berbuat kesolehan, mempermantap niat ya, mempermantap niat semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Jadikan Allah sebagai tujuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian doa yang semestinya diperbanyak ya ketika kita berada di dunia ini ya. Ya, masalah sekecil apapun itu, sekedar mati lampu, sekedar ya ada persoalan sedikit, perbanyak kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, selama ini kan kata innalillahi itu hanya dipakai untuk kalau ada musibah kematian ya. Jadi kita jadi takut dengarnya. Ya, padahal itu kata penguat ya. Ya, Nabi itu mati lampu di rumah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Ahmad mati lampu di rumah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi masalah sedikit sekecil apapun itu tetap memperbanyak kata innalillah. Ada dua aspek atau ada dua hal yang mau dikuatkan dalam kata innalillah. Yang pertama adalah innalillah, sesungguhnya kami milik Allah ya. Kita menyadarkan hati kita bahwa diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara ya. Kita nggak tahu bagaimana jantung berdetak ya. Ya, bagaimana jantung berdetak, dan itu di situ letak hidup kita kan ya. Kalau jantung berhenti berdetak atau ngambek bisa bermasalah kan. Kita nggak tahu bagaimana berdetaknya, semuanya Allah yang mengurus ya. Bagaimana cara bekerja lambung di dalam mengolah makanan, bagaimana cara bekerja pankreas di dalam mengatur gula dan sebagainya, itu Allah semua yang punya urusan ya. Kita kan tentunya cuma makan aja, makan minum ya, menikmati semuanya ya. Ya, ini semua sesungguhnya bukan milik kita, milik Allah ya, yang hakiki. Makanya Allah hanya meminjamkan kepada kita ya, karena kita bukan pemilik hakiki, maka nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawabannya ya. Otak kita, mata kita, fisik kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik hakiki jasmani yang kita miliki saat ini. Ya. Makanya kita itu tadi dikuatkan dengan kata innalillah. Ya, innalillah. Sesungguhnya kami milik, sesungguhnya kita semua milik Allah. Yang kedua, wa inna ilaihi raji'un, dan kita sesungguhnya sedang kembali kepadanya. Ya. Kita berapapun usia kita, apapun pekerjaan kita, semua akan sampai ke sana. Semua akan sampai kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal dan mendapatkan balasan dari apa yang diusahakan di dunia ini. Ya. Ya. Nah, ini kesana orientasi hidup ya.
Ya, jadi tujuan kita jelas ya, mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dikuatkan terus yang seperti ini karena ini bagian dari keimanan. Ya, bagian dari keimanan. Jangan sampai kemudian seseorang lalai dari keadaan yang melingkupinya saat ini, ya. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang harus dikuatkan ya, masalah keimanan, ya. Dan masalah keimanan ini ya, masalah keimanan ini terkadang memang ada ujiannya. Iman terkadang menjadi lemah, ya. Kadang iman semakin kuat, ya. Kadang iman melemah. Maka yang perlu kita pelajari adalah apa saja faktor-faktor yang bisa menjadikan keimanan itu melemah, ya. Ya, ingat kalau iman melemah ya maka langsung dominasi nafsu dan syahwat itu, dominasi jasmani ya, itu menguasai ruh, ya. Jadi ruh dipaksa untuk mengikuti apa maunya syahwat, maunya nafsu, dan ini berbahaya, ya. Berbahaya kalau dominasi ruh yang sehat itu melemah dalam diri kita, ya. Nah, di antara hal yang menyebabkan lemahnya iman adalah tidak mau bertafakkur, tidak mau merenungi ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang bersifat kauniyah maupun ayat-ayat Qur'aniyah, ya. Ayat, apa itu ayat? Tanda akan adanya Allah, ya. Tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanda akan kemahakuasaan Allah, tanda akan baikan Allah, tanda akan kemahasempurnaan Allah. Jarang direnungi oleh akal, jarang direnungi oleh seseorang, maka secara otomatis iman melemah, ya. Muhammadun Rasulullah.